tes 1 2. Adil Kak Talino, Bajurami Ini Kak Saruga, salah satu Bang figur Senat muda Kak yang cukup Yubana. populer ya. Panglima Gila. Salah satu figur muda yang sekarang naik Saya daun. hormati Bapak Prabowo Subianto. Dia adalah Dalam Panglima kabinet Besar Bapak kedepannya, kami TWBR. sangat mengharapkan TWBR itu adanya menteri Tariu dari Borneo kami Bangkule untuk Raja. mensukseskan program pemerintah Salah satu Bapak kedepannya. organisasi berbasis masyarakat Dayak yang mulai populer. Terima kasih. Ya, rupanya sudah ya sudah sejak Prabowo ya sejak Prabowo kampanye ya sudah disampaikan dah. Mungkin satu-satunya yang menyampaikan langsung kepada Prabowo selain yang lain, dia sudah menekankan pentingnya menteri itu. Nah, itu Panglima Jelah, menteri. Ya. Selanjutnya, nah, saya sebagai pribumi asli, sebagai orang Dayak, boleh dikatakan kesal, ya. ini Dengan Ketua Bapak Prabowo Gibran. Aliansi Masyarakat Akar Rumput, Ketua Amar. 79 tahun. Salah namanya Frans Asok. Bangsa Indonesia Baik, merdeka dan Dayak ikut serta untuk merebut kemerdekaan itu. Orangnya berani Ya, 79 tahun. Itu perlu Ini diingat. dia lebih kepada wartawan. Lalu 8 presiden. Dari Presiden Bung Karno, ya, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, ya, SBY, Jokowi, sekarang nyampe ke Prabowo. Satu pun Dayak Ya, tidak 8 ada presiden, masuk di dalam kabinet. Di batang tubuh 79 Majelis Adat tahun Dayak mereka. Nasional. Kurasa ada Dayak yang Jadi menteri. profesor, Ya, yang dia doktor, kesal nih. S1, S2, S3. Kok enggak disentuh, enggak dilirik, enggak dilihat? Apa salah Dayak? Saya bertanya, apa salah Dayak? Ya. Kami bagian daripada NKRI kok. Kami bagian daripada Indonesia. Ya, titik beratnya Dayak itu bagian dari Indonesia gitu. Apa salahnya? Sudah ikut berjuang. Tapi tidak dihargai gitu. Belum diakui keberadaan mereka. Nah, saya yakin banyak itu yang sudah menyampaikan permohonan untuk menteri ya, selain IKN itu. Menteri. Banyak yang menyampaikan, jadi saya mohon maaf tuh kepada rekan-rekan atau tokoh-tokoh aktivis yang sudah menyampaikan, tapi tidak saya tampilkan ya. Saya yakin banyak itu, cuman tidak ditampilkan kan, tidak ditemukan dokumentasinya. Ya. Saya yakin banyak yang minta itu. Kemudian ini MADN ya. Teman-teman media semua, saya akan bacakan press release dari Majelis Adat Dayak Nasional. Tokoh nasional nih. Boleh dibilang mereka ini Pernyataan tokoh sikap nasional Dayak. terhadap tidak diakomodirnya putra putri Dayak dalam kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Ka Jubata. Harus. Majelis Adat Dayak Nasional MADN, Dewan Adat Dayak DAD se-Indonesia, dan organisasi masyarakat Dayak se-Kalimantan dengan ini menyampaikan pernyataan atas tidak diakomodirnya tokoh-tokoh Dayak dalam
Kabinet Tapi juga Prabowo Gibran oleh seluruh 2024-2029. ormas Berikut masyarakat Dayak poin-poin tidak penting begitu terkait signifikan. sikap kami Majelis Adat Dayak Nasional. 1. Pindah ibu kota negara. Kalau tidak salah yang menyampaikan Pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan DAD merupakan momentum strategis untuk memperkuat peran bangsa Dayak dalam pembangunan nasional. sebagai penasihat MAD. Sebagai tuan rumah ibu kota yang baru, masyarakat Dayak sangat berharap keterlibatan yang lebih signifikan dalam pemerintahan Prabowo Gibran periode 2024-2029. 2. Kontribusi pajak. Kalimantan adalah salah satu wilayah utama penghasil pendapatan terbesar negara nasional. Namun, kontribusi besar ini belum sejalan dengan keterwakilan dari putra-putri Dayak dalam posisi pemerintahan, terutama di tingkat nasional. 3. Potensi sumber daya manusia. Bangsa Dayak memiliki banyak putra-putri terbaik dengan potensi, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Mereka layak diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan bangsa melalui jabatan di pemerintahan pusat. 4. Dukungan kuat. Pada pemilu yang lalu, masyarakat Kalimantan memberikan dukungan kuat dengan memberikan 60% lebih suara kepada pasangan Prabowo Gibran. Dukungan ini seharusnya menjadi pertimbangan Prabowo bagi pemerintah dalam memberikan keterwakilan bagi Dayak dan putra-putri Dayak. 5. Keadilan. Sejak kemerdekaan Indonesia, belum pernah ada putra-putri Dayak yang diangkat menjadi menteri. Kami menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan yang harus diperbaiki, mengingat banyaknya tokoh Dayak yang kompeten dan berpengalaman. Berikutnya, terkait dengan pernyataan sikap ini adalah usulan tokoh Dayak sebagai menteri. Oleh karena itu, kami dari Majelis Adat Dayak Nasional atau MADN dan seluruh masyarakat Dayak mengajukan beberapa putra-putri terbaik Dayak untuk mengisi jabatan menteri dalam kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. 1. Dr. Andes Martin Bila MM, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. 2. Dr. Haji Rahmat Nasution Hamka, SA, MSI, Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. 3. Dr. H. Sahari Jaab, SA, MSI, MA, tokoh Kalimantan Timur, mantan wali kota Samarinda. 4. Tamunan Kiting, SE, MM, CPN, CTM, anggota Majelis Pertimbangan Majelis Adat Dayak Nasional, Ketua Umum Dewan Adat Dayak Jakarta. Melalui pernyataan sikap ini, ya, mereka mengusulkan kami berharap nama ya pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran jabatan dapat mempertimbangkan usulan ini demi keseimbangan dan keadilan bagi semua elemen bangsa, khususnya masyarakat Dayak yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Atas perhatian dan tanggapannya, kami ucapkan terima kasih. Dibuat di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024, Majelis Adat Dayak Nasional MADN, pimpinan tertanda Michael Pai, Esos MAP, Adil Katalino, Bacuramin Kasarungga, Bacengat Ka Jubata, harus
Harus. Ya, beri kesempatan untuk awak media bertanya. Ya, itu 4 menteri ya yang diusulkan mereka dengan berbagai alasan, terutama masalah keadilan. Cuma masalahnya menteri sudah dilantik. Ya, kita lihat saja. Untuk merespon ini, kan kalau mau ditanggapi berarti ada menteri yang direshuffle atau ditambah posisi kementerian. Nah, itu ruangnya tuh. Reshuffle atau menambah kementerian. Nah, kita lihat bagaimana Prabowo Gibran ini merespon tuntutan tokoh-tokoh nasional ya, saya sebut tokoh-tokoh nasional. Mereka adalah para pengurus MADN dan memang menjabat ya. Ada yang mantan wali kota, ada mantan wali kota yang diusulkan, ada yang direktur bank kalau tidak salah itu. Kemudian sekarang ketua MADN ya, wakil ketua MADN. Mereka adalah tokoh nasional. Nah, pertanyaannya, apabila tidak direspon, apa langkah mereka? Kita tunggu. Karena kita tahu bahwa kalau menteri, itu berarti program jangka pendek. Kalau tidak, mungkin masyarakat Dayak punya rencana jangka menengah atau jangka panjang untuk meningkatkan daya tawar mereka. Ini kan kita masalahnya daya tawar yang lemah, sehingga mereka tidak dihargai. Bagaimana mereka meningkatkan daya tawar mereka ke depan? Itu artinya rencana jangka menengah dan jangka panjang. Nah, kita tunggu bagaimana respon Prabowo Gibran, dan kita tunggu reaksi atau gerakan masyarakat Dayak ini untuk membangun diri mereka supaya mereka lebih dihargai dan dihormati. Terutama ketika dibangunnya IKN itu tantangan luar biasa bagi masyarakat Dayak. Nah, semoga mereka bisa survive, mereka bisa dihormati, mereka bisa bertahan dan dihargai sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Nah, kita tunggu saja. Selamat berjuang, rekan-rekan. Negara kita membutuhkan para pejuang yang konsisten, berani, dan berpikir besar. Selamat berjuang. Suatu kepantasan menurut Bapak dengan di